Pak Prabowo tidak mengejar harta, takhta, dan wanita. Harta dan takhta dia sudah memiliki sejak dia lahir. Oh, iya dong, karena dia kan keturunan darah biru, ya, gitu. Yang tidak perlu korupsi udah punya kekayaan. Kalau di kami dibilang Pak Prabowo ini karakternya itu karakter resi. Apa itu? Resi itu orang yang paling suci. Oh, Dalam agama Hindu ya? Dalam agama Hindu. Maksudnya dia hanya konsen bagaimana menyelamatkan negaranya. Oh. Dia tidak berpikir tentang pribadinya. Kenapa tidak berpikir? Dia bilang udah selesai. Oh. Gue perlu apa lagi? Iya. Lu mau nanya apa tentang gue? Iya. Harta, gue cukup. Iya. Takhta, cukup. Iya kan? Saya punya keluarga, punya itu. Oh, Pak, bagaimana dengan ibu negara? Saya lebih konsen ibu pertiwi daripada ibu negara. Nah, sekarang sifat-sifat apa dari Pak Prabowo yang 20 tahun ya berjuang menjadi presiden? Ya kan hampir 20 ya. Dia mendirikan partai, dia mengikuti proses. Ya kan mendirikan partai kan nggak gampang. Sekarang partai nomor 2. Nah, sifat-sifat apa dalam astabrata yang ada pada dirinya untuk selalu sabar, tabah sampai ketemu dengan teman yang punya astabrata juga, connect, udah saling. Pak Prabowo kalau diambil satu, tapi sebenarnya karakter Pak Prabowo itu adalah gabungan dari astabrata. Betul. Tapi pada saat dia bertahan, Iya, itu maksudnya. dia bertahan itu adalah karakter membumi, karakter kuera itu. Kuera. Dia sebagai bumi, diinjak, Karakter dihina, tanah. difitnah, dia tetap bertahan. Oh. Disakiti, dia maafkan. Dan yang luar biasa, dia bukan memaafkan, merangkul. Iya. Ada yang lebih tinggi lagi. Dia begini dengan orang yang mengkhianati dia. Dia begini dengan orang yang menikam dia dari belakang. Iya. Karakter Tanah karakter kuera ya. tanah, dan dibaringi yang melekat sekali dengan Pak Prabowo itu adalah karakter Indra. Indra. Indra itu satria, raja dari segala raja dewa. Iya. Senjatanya adalah petir, bro. Iya, jadi. Thunder. Itu karakter kan? Iya, Tapi iya. itu membuat dia tidak pernah goyah. Kemudian cita-citanya Iya. ingin membuat rakyat Indonesia sebelum dia tinggalkan bumi ini tersenyum. Jadi itu bertahan, tidak berubah. Iya. Orang kan nyalon sekali. Iya, karena kekuasaan yang dicari. Kalau ini mandat yang dicari, jadi. Karena cita-cita luhur ini, orang-orang yang memahami karakter beliau bertahan di Gerindra. Oh. Yang haus akan kekuasaan mencari sesuatu, dia keluar dari Gerindra. Pasti begini. Kita kan punya beberapa orang. Iya. Gitu. Iya. Dan Pak Prabowo tidak mengejar harta, takhta, dan wanita. Harta dan takhta dia sudah memiliki sejak dia lahir. Oh, iya dong, karena dia kan keturunan darah biru, ya. Gitu. Yang tidak perlu korupsi udah punya kekayaan. Nah, kalau di kami dibilang Pak Prabowo ini karakternya itu karakter resi. apa itu? Resi itu orang yang paling suci. Oh, Dalam agama Hindu ya? Dalam agama Hindu. Maksudnya dia hanya konsen bagaimana menyelamatkan negaranya. Oh. Dia tidak berpikir tentang pribadinya. Kenapa tidak berpikir? Dia bilang udah selesai. Oh. Gue perlu apa lagi? Iya. Lu mau nanya apa tentang gue? Iya. Harta, gue cukup. Iya. Takhta, cukup. Iya kan? Saya punya keluarga, punya itu. Oh, Pak, bagaimana dengan ibu negara? Saya lebih konsen ibu pertiwi daripada ibu negara. Luar biasa. Iya kan? Iya, jadi dia sudah selesai dengan dirinya. Selesai dengan kalimat yang pantas, selesai dengan diri. Sekarang dia memikirkan rakyat. Dia minta mandat rakyat. Kasih mandat, saya rubah nasibmu. Kira-kira kan gitu. Dan ini kan dibaca oleh Pak Jokowi. Jokowi. Bahwa ini bukan pemimpin, ini negarawan. Dia tidak serakah. Dia tidak akan mengumpulkan harta kekayaan untuk keluarganya. Iya. Karena itu kan mandat pesan Pak Prabowo pertama sekali ketika duduk di jabatan Kemhan. Iya. Beliau kumpulkan keluarganya, bilang tolong keluarga kita tidak ada yang berbisnis di Kemhan. Kita takut salah, takut ini mencemarkan nama keluarga. Jadi saya yang melekat dengan Pak Hasim selalu mendengar bahwa harga diri, nama baik itu segalanya.
itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Lebih tinggi dari Dan satu keluarga besar Pak Prabowo ini strict dengan itu. Kalau lihat karakter kakak-kakak beliau, Pak Prabowo, Pak Hashim kan itu strict. Gitu. Dia yang memimpin sifat itu. Iya. Dia yang melit sifat itu ya. Jadi pertemuan dua negarawan, yang satu membawa asta berata dari alam atas, yang satu membawa karakter dari alam bawah, ketemu, dan yang setelah ketemu ini saling bertukaran, Bang. Iya. Saya yakin satu tahun bertukar ke depan, posisi ya. Pak Prabowo lebih humanis, joget, senyum, merangkul, menepuk, bercanda. Kita lihat nih 1 tahun ke depan, Pak Jokowi akan menunjukkan ketegasan-ketegasannya dengan cara candra yang lembut, friendly, tapi agninya akan keluar, akan keluar. Nah itu yang saya lihat bahwa ini yang mempertemukan mereka. Ya, saya melihat waktu kampanye pertama, Pak Prabowo kan berapi-api soal kekayaan harta negara. Masa negara kaya tapi rakyatnya miskin? Kira-kira gitu ya. Dan dia sering memuji Jokowi di ujung-ujung daripada debat itu. Itu satu kejujuran memang. Dan Jokowi kan dengan sikap yang tidak terlalu mengekspresikan, sebenarnya dia udah tangkap nih sifat orang ini merah putih tadi. Jadi memang mereka ini waktu debat itu udah ketemu sebenarnya. Tapi kelebihan Pak Prabowo yang saya lihat, seperti Anda bilang tadi, dia sangat ekspresif. Kalau kamu bagus, dia bilang bagus, udah. Gak usah ditutup-tutupi sama dia. Karena dia bukan seorang politisi sebenarnya. Dan dua orang ini memiliki satu karakter sama. Iya, tadi itu. Yang luar biasa apa tau, Bang? Apa? Bukan pendendam. Oh, dua-duanya sama ya. Dan ada satu lagi. Tidak ada dusta di antara mereka. Pak Jokowi tahu hatinya Prabowo. Itu maksudnya. Hanya diimplementasinya gaya latar belakang satria. Pak Prabowo tahu isi hati Pak Jokowi, implementasinya sebagai seorang pengusaha. Ini kan latar belakangnya pengusaha, pengayom, gitu. Karena itu kalau kita bilang makel sakti, makel itu rakyat, sakti itu kekuatan, itu modal Pak Jokowi. Karakter satria modalnya Pak Prabowo. Bayangkan bro, kalau dua ini bersatu. Mudah-mudahan karakter Pak Jokowi ini masuk ke Mas Gibran. Masuk ke Mas Gibran. Ini adalah sebuah kombinasi yang dahsyat. Dan saya begitu melihat Pak Prabowo memutuskan mengambil Mas Gibran. Buku yang pernah saya baca tentang pemimpin dan negarawan itu terjawab. Pemimpin selalu menyiapkan dirinya, menganggap dirinya yang terbaik untuk memimpin lagi. Negarawan mempersiapkan dirinya, mengeluarkan semua ilmunya kepada yang lebih muda untuk melanjutkan generasi berikutnya. Di sini kan nggak ada ego. Tidak ada ego. Seperti itu, Bang. Jadi kalau saya simpulkan bahwa kehadiran dari Gibran sebagai yang mewakili generasi muda, waktu saya diskusi dengan beberapa researcher di sini, pollster, dia mengatakan, kita dulu nggak tahu, tapi setelah deklarasi tanggal 25 Oktober kita survei, kelihatan. Jadi sementara ada orang yang mengatakan, Romi mengatakan sudah berapa kali Pak Prabowo minta, tapi belum dapat. Artinya apa? Visi Pak Prabowo sebelum 25 Oktober ini sudah sudah diimplementasikan dengan memilih Gibran. Dan yang oleh researcher mengatakan kalau bukan Gibran ceritanya udah lain. Dia ngomong di sini nih. Oh, kenapa kita hanya bisa pollster itu hanya bisa tahu setelah terjadi. Dia nggak bisa tahu. Nah, sementara Anda jelaskan filosofinya, hubungan-hubungan antara sifat-sifat astabrata yang sempurna ini ada di dalam kedua orang ini. Karena hal yang menjadi kata kunci adalah kelanjutan pemerintahan. Pak Prabowo menyiapkan sang anak muda. Dia kan nggak minta 10 pemuda, dia cuma minta 1. Dia nggak minta 10 pemuda untuk goncang dunia. Dia tidak merasa perlu menggoncang dunia hari ini. Dia merasa lebih penting mensejahterakan rakyat hari ini. Dan untuk itu dia perlu 1 anak muda. Kemudian
ini menjamin kelanjutan pemerintahan. Ya, ya. Kedua, Bang, konsep Astabrata, apa yang dilihat Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, Pak Prabowo dan Jokowi, ketika 8 perilaku ini bisa diimplementasikan oleh seseorang, maka pencapaian good governance pasti tercapai. Ya, ya, ya. Pasti tercapai. Ya, ya. Ada kekuatan dahsyat di sini kan. Ya, ya. Sehingga sampai Astabrata ini dibilang karakter dewa. Ya, ya, ya. Karakter dewa, Bang. Dewa matahari, dewa bulan, ya kan? Ya, ya. Dewa hujan. Ya, ya. Padahal itu memang karakter yang dimiliki para dewa. Ya, ya. Bagaimana laut itu terjaga? Ya. Dicaci maki dia senyum, Bang. Netral berarti kan, Bang? Iya, iya. Dinetralisir. Iya, dalam dirinya. Dinetralisir, Madi. Nah, dia membuang egonya gitu supaya bisa menerima itu. Iya, gitu. Nah, jika seorang pemimpin mampu membuang egonya, maka dia akan menjadi negarawan. Orang-orang negarawan abal-abal itu selalu menonjolkan egonya, arogannya. Dia lupa bahwa dia adalah pemimpin karbitan, pemimpin yang kaget melihat jabatan, apalagi jabatan yang dikasih, apalagi jabatan yang diminta. Pak Prabowo itu mau jabatan yang diraih di dalam perjuangan. Ya, ya. Dia kan nggak pernah minta, Bang. Enggak. Dia mendirikan partai, jalannya dia, dan dia kalah 3 kali. Iya kan? Tetap. Iya tetap ya. Maksudnya Itu kan tadi konstan. sifat tanah itu tadi ya. Sifat Kuera berata ya, itu. iya, iya. Kuera Itu ada yang bilang kubera, ada yang bilang kuera berata. Kuera berata. Itu membumi. Membumi. Iya, Membumi itu sebagai aset bangsa. iya. Jadi sifat karakter dia adalah aset kenegarawannya. Karena itu saya bilang Astabrata kalau kita bahas satu persatu dia nggak kena, Bang. Oh, Karena harus 4 alam atas dan 4 alam bawah dan susunannya, Bang. Iya, iya. Susunannya. Nah, sekarang yang unik itu. Pak Prabowo dari semua karakter alam Bawah. bawah ini menuju ke atas. Iya, iya. Pak Jokowi sedang menuju ke bawah. Iya, iya. Bawah bukan turun ya, Iya, bukan iya, rendah iya, ya. iya, iya. Alam bawah. Iya, iya. Alam bawah. Iya, iya, iya. Begitu, Bang. Itu kurang Luar lebih. luar biasa ini. Nah, jadi kalau menurut saya ya, saya lihat aura Anda, aura Bung Kobalen, saya kan tonton video 3 tahun lalu, Anda ada di satu podcast. Memang apa ya? Mungkin kematangan juga yang akan memberikan sebuah nilai yang lebih tinggi karena direnungkan, karena digali, ya, diikuti. Begitu yang saya lihat dari Pak Prabowo juga. Seperti Anda bilang tadi, yang Astabrata bagian bawah itu keluar pelan-pelan. Nah, ya mungkin Anda juga ikut beliau itu kan sekitar 14 tahun ya. Anda selalu mengamati dia, ya. Jadi dari statement-statement hari ini tentang Astabrata lebih aplikatif daripada yang dijelaskan dalam beberapa video yang lain. Karena beberapa video yang lain tidak menyentuh langsung kepada orang yang hadir di Indonesia sebagai negarawan, tapi lebih kepada share kepada sifat-sifat dan semua memuji. Anda punya ini komen-komennya luar biasa itu. Bukan hanya karena orang yang beragama yang sama, tapi orang-orang yang ya pada umumnya. Ya, Astabrata ini kan bukan milik sekelompok orang atau golongan atau seagama. Astabrata ini kalau direnungkan bisa menjadi pedoman orang-orang yang benar-benar punya cita-cita memimpin dengan baik. Ya, ya, gitu. Orang-orang yang tidak haus kekuasaan dan ingin mati dalam kekuasaan itu. Tapi ditulis oleh siapa sebenarnya ini? Atau ditemukan oleh siapa? Astabrata ini adalah wejangan pertama yang diberikan Sri Rama, Dewa Rama, kepada Wibisana. Saat Wibisana minta kepada Rama untuk memimpin Alengka, hari ini Sri Lanka. Sri Lanka ya. Alengka di mana peristiwa sebuah negara dikuasai oleh diraja yang sakti mandraguna namanya Rahwana. Rahwana ini murid langsung Dewa Siwa yang nggak bisa mati oleh orang biasa. Pasukannya puluhan ribu bahkan jutaan. Gitu. Dia kalah hanya karena lebih menguasai dan mengandalkan Agni Beratanya. Apinya, sifat apinya. Karakter raksasanya muncul. Rama melawan dia hanya dengan mengandalkan 3 orang. Satu adiknya Laksmana ya. Kemudian
adiknya Rahwana karena udah capek menasihati kakaknya nggak mau, dia pindah ke Rama. Oh, jadi iya. Jadi hanya 3 orang. Iya. Dibantu oleh pasukan kera yang dipimpin oleh Hanuman. Iya. Mereka bendung lautan itu, bro. Mereka jadikan jembatan. Dan berulang kali Rama mengirim utusan agar dia bertobat. Mengirim adiknya. Nggak mau. Karena apa? Merasa sakti mandraguna. Iya. Apinya berkobar-kobar. Tidak bisa dibunuh oleh manusia sesakti apapun. Iya. Tidak bisa dibunuh oleh dewa manapun. Dia lupa Sri Rama ini campuran manusia yang berkarakter dewa. Habis. Nah, pada saat dia ingin meninggalkan itu, dia memberikan wejangan. Jadilah pemimpin yang adil. Pemimpin yang tidak membedakan bahwa ini dulu musuhmu. Oh, dulu ini yang menyerang kamu. Ambillah karakter itu, matahari. Jadilah pemimpin yang sejuk di kala masyarakatmu datang ribut, demo, marah-marah kepada kamu. Ambillah karakter bulan. Iya. Gitu. Iya, seperti itu. Iya. Kamu harus menunjukkan kamu tegas ya. Bahwa kamu memberi sama rata tapi kamu juga bisa menjewer. Ambil karakter Indra. Iya. Dan tunjukkan bahwa kamu pemimpin. Kamu bisa begini, bisa menyelesaikan masalah. Muncul karakter Dewa Indranya. Gitu. Kemudian kamu harus merangkul. Harus senyum. Ketika jalan menyapa. Berikan kesejukan. Karakter Bayu. Jadi dia menjelaskan satu-satu. Kepada Wibisana. Dan dia tinggalkan modal, aset, warisan kepada Wibisana. Nah, ini pernah dijelaskan kedua oleh Krishna kepada Arjuna. Oh, iya. Kepada Arjuna. Dan ketika Arjuna memberikan yang ketiga kepada putranya Abimanyu, tapi sebelum lahir, dalam kandungan, dia berbicara tentang konsep Astabrata. Tapi di pertengahan putus. Oh, iya. Terbangun. Iya. Gitu. Jadi ini wejangan hampir hilang, hampir punah. Tapi kalau abang lihat raja-raja Hindu di dunia memakai ini. Saya tergelitik ketika menulis disertasi saya. Ya, dalam mencapai good and governance, menuju good and governance dalam perspektif Astabrata. Gitu. Itu tesisnya ya? Itu disertasi saya di Brawijaya. Di Brawijaya. Walaupun berulang kali dihambat oleh beberapa dosen mengatakan kenapa Hindu, kenapa nggak ambil Sun Tzu, kenapa nggak ambil ini. Saya bilang ini kita nggak bicara Hindu. Karena pada saat ini belum ada kata-kata Hindu. Yang ada adalah Sanatana Dharma. Ajaran yang kekal abadi. Gitu, Bang. Tidak ada ini mazhab dan sebagainya. Yang ada adalah way of life. Way of thinking. Way of life. Yes. Way of life gitu. Jadi saya bertahan dengan itu. Tapi ya lolos. Lumayan lah 3,89. Ya, soalnya kalau dikasih 4 nanti soalnya udah pernah ditahan. 3,89. Ya, dan akhirnya sebenarnya kalau saya lihat dari penjelasan Anda, berarti kan Indonesia dalam masa-masa emas untuk mencapai Indonesia emas memang sangat membutuhkan perilaku yang sempurna seperti Astabrata ini, ya kan? Karena hanya itulah menjadi modal utama untuk mengelola negara ini. Jadi semuanya mulai dari karakter ujungnya kan. Kalau kita mau menilai 10 tahun Jokowi ini ternyata approval rating itu gara-gara itu rahasianya, bukan karena dibuat-buat. Jadi kita berharap Pak Jokowi bisa menjadi resi, menjadi penasihat khusus untuk menjadikan Gibran satu hari memimpin bangsa ini dengan konsep ini. Saya yakin Pak Jokowi tahu ini. Pak Jokowi orang yang tidak suka baca banyak-banyak kan. Orangnya triple S namanya Pak. Apa itu? Short, sweet, and simple. itu beliau. Pak Prabowo memang kutu buku. Begitu lihat tulisan tuh digarap itu. 2 hari habis ditandai sama dia. Langsung lengket. Pak Jokowi enggak, practical man. Gitu. Practical man. Oh ini Pak, ini susah Pak gini-gini. Di mana barangnya? Kenapa susahnya? Langsung didatangin, dia duduk, dia lihat gitu. Orangnya kan gitu.
Jadi ini bisa harapan kita ya, ada kawan-kawan pendengar generasi muda yang melihat, mendengar ini, mungkin bisa dijadikan lah tambahan pengetahuan, kemudian mencari literatur di Google kan banyak. Astabrata menurut Pak Harto. Terus di Republik ini satu lagi yang menguasai Astabrata dan menjalankannya. Gajah Mada. Oh, Gajah Mada ya. Gajah Mada itu konsep lahirnya dia menjadi begitu terkenal karena darahnya, gayanya, karakternya Astabrata. Saya rasa ada di Google Astabrata berdasarkan oleh Gajah Mada. Astabrata menurut Pak Soeharto. Karena saya waktu disertasi saya itu yang gamblang jelaskan ini Pak Prabowo mengalir aja. Saya nggak lihat ada satu pun catatan di sebelah Pak Prabowo, mengalir aja. Kaget juga saya. Ada mantan menteri saya tanya pernah dengar Astabrata? Enggak katanya. Iya, menarik. Nah, sangat menarik ya. Gitu Bang. Kalau saya simpulkan dari Astabrata ini Bang, dengan dua simbol. Ya. Pemimpin dan negarawan. Ya. Siapa pemimpin, siapa negarawan? Pemimpin biasanya memiliki karakter gunting. Gunting. Ya. Yang dengan rasa ketakutannya dan rasa ambisinya untuk memimpin lain, dia akan melakukan guntingan agar memisahkan siapapun yang dianggap menghalangi kepemimpinannya di masa depan. Sementara negarawan memiliki karakter jarum. Betul. Yang dia walaupun menusuk, ini memotong untuk memisahkan. Negarawan memiliki karakter jarum, walaupun menusuk, dia menyatukan yang terpisah menjadi satu. Karakter jarum ini yang dimiliki oleh Jokowi dan Prabowo. Jarumnya adalah Astabrata yang menyatukan kedua manusia yang terpisah menjadi satu di dalam rajutannya. Jahitannya. Jahitannya menjadi satu, Bang. Iya. Pemimpin tadi enggak, Bang? Berapa banyak pemimpin yang terpisah? Karena takut. Memotong dan memisahkan. Ini menusuk tapi menyatukan. Itu kesimpulannya. Iya, jadi banyak orang dari luar mengatakan itu dengan bahasa-bahasa yang lain, rekonsiliasi, ya kan? Nasionalisme untuk keadilan sosial seperti Budiman. Apapun yang mereka tangkap sebagai hasil perpaduan antara dua pemimpin ini sah karena itu positive thinking ya. Tapi kalau dia lihat filosofinya ternyata dua orang ini memiliki sifat-sifat yang sangat komplementer untuk menyatukan Astabrata tadi kan. Yang satu ada bagian yang di atas, yang satu lagi Pak Prabowo ada yang di atas. Jadi terang aja orang ini nggak bisa dipisahkan. Kira-kira kan gitu ya kesimpulannya. 8 jenis alam yang satu memiliki 4. Iya. Satu lagi memiliki 4. Cuman yang satu di bawah, sifat-sifat di bawah bumi, yang satu lagi di atas bumi. Alam bawah. Iya, alam bawah. Iya. Keduanya memiliki 8 karakter ini, tapi yang lebih menonjol. Iya, yang satu yang bagian atas, yang satu bagian bawah. Luar biasa. Terima kasih atas penjelasannya ya.